oleh hakim setelah mendengar ahli tentang itu. Jadi si pembeli itu si A dalam kondisi ini dapat menuntut kembali uang, begitu Pak. Yang lain gimana kira-kira? Izin Pak. Ya silakan. Menurut saya apa yang dilakukan B itu merupakan suatu penipuan, bahwa dia melakukan suatu perjanjian jual beli dengan A dengan mengatakan bahwa kondisinya dalam keadaan mobil itu dalam keadaan baik, sehingga itu disebut dengan penipuan, Pak. Bahwa bila adanya itikat huru ini atau penipuan, bahwa ini tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, bahwa ada kata sepakat antara kedua pihak, sehingga disebut sahnya suatu perjanjian. Maka ini disebut dapat melakukan gugat, bahwa dia gugatan untuk membatalkan perjanjian, di mana karena penipuan sesuai dengan pasal 1328 KUH Perdata, bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan atau perjanjian. Apa yang bisa dilakukan A selain itu Pak, bisa dalam upaya ke pengadilan dapat meminta ganti rugi setelah terjadinya pembatalan perjanjian. Yang kedua, tentu B bisa digugat terkait jual beli karena penipuan Pak. Demikian dari saya Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Izin Pak. Ya, cantar yang lain dulu. Selain Ya Pak. Izin Pak. Tadi siapa cewek tadi? Siapa tadi? Saya Kak Farida. Oke, silakan. Kalau menurut saya, dia itu kan ada cacat tersembunyi. Maka si pembeli dapat memilih opsi sesuai pasal 1507 KUH Perdata, mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian. Atau yang kedua, memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang itu. Habis itu pertanyaan kedua, apakah B bisa digugat terkait jual beli tersebut? Menurut saya bisa Pak digugat sesuai dengan pasal 4 ayat 4 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pak. Karena si pelaku usaha itu tidak mendapatkan informasi terkait dengan kondisi barang tersebut, apakah ada bekas tabrak, banjir, atau kerusakan lainnya Pak, seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Izin menambahkan sedikit Pak. Ya, silakan. Dalam pasal 8 ayat 2 di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu, pelaku usaha itu dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar dengan barang yang dimaksud itu, Pak. Jadi misalnya pelaku usaha itu atau si B, misal melanggar pasal tadi itu, di pasal 62 ayat 1 perlindungan konsumen, pelaku usaha ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Itu aja, Pak. Oke, good. Ada lagi yang lain? Oke, nah jadi begini. Inilah yang namanya kita kenal dengan istilah ada cacat tersembunyi dalam jual beli. Nah ini boleh nggak? Tidak. Ketentuan 1508 BW menentukan kalau seandainya terjadi seperti itu, kamu sebagai seorang pembeli, customer-nya, kamu bisa memiliki beberapa hak. Pertama, hak menuntut dikembalikan uangmu dan dibatalkan perjanjian. Kedua, hak menuntut ganti rugi. Ya kan? Dan ganti rugi atas apa? Misal nih, kamu pakai nih mobilnya rupanya gara-gara nggak diinfokan cacat tersembunyi tadi, kecelakaan kamu. Ya kan? Baru masuk rumah sakit, biaya perobatan dan sebagainya, itu kamu bisa menuntut ganti rugi dari si penjual. Nah, selain itu, kamu bisa memohonkan pembatalan jual beli tadi sehingga uangmu dikembalikan dan barang dan kendaraan mobil tadi yang dibeli yang kamu beli yang ternyata ada cacat tersembunyi di dalamnya, itu kamu bisa kembalikan kepada si penjual. Nah, ini sering terjadi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sering terjadi. Misalnya apa? Dalam transaksi jual beli kendaraan, atau bahkan transaksi jual beli mesin-mesin dan sebagainya. Nah, Pak, boleh nggak Pak? Saya mau nanya dulu, boleh nggak kira-kira seandainya ini ada barang mobil bekas tabrak, bekas banjir gitu kan, dan ada kerusakan, kita jual gitu.
ke orang. Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Boleh Pak, asal kita kasih tahu kondisinya Pak. Kondisi real. Gimana? Boleh Pak, asal kita kasih tahu kondisinya. Pernah ada cacat-cacatnya gitu Pak, pembeli. Oke, good. Boleh kita jual. Misalnya kita jual kendaraan mesinnya mati gitu kan, atau mungkin apa namanya ini bekas tabrakan, apa namanya, atau mungkin bekas banjir gitu, ya kan? Terus mesinnya mati. Kita jual kayak gitu boleh, sah-sah saja. Yang penting kita mendisclose atau mengungkapkan ya terkait dengan minusnya ke objek jual beli itu apa. Dan tentunya ya harganya nggak mungkin sama dengan harga barang tadi dalam kondisi bagus. Misal kalau mobil tadi dalam kondisi prima bagus harganya sekian, tapi dalam kondisi mungkin mesinnya mati, rusak dan sebagainya, pasti harganya di bawah itu. Nah, itu yang sering terjadi, apa namanya, orang menjual barang tadi, apa namanya, apa tidak mengungkapkan apa kerusakan atau apa minusnya di produk tadi, sehingga dan kadang-kadang mereka menjual tadi dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar. Nah, akhirnya secara psikologis konsumen sekarang sering terkecoh, murah beli gitu ya kan, ternyata setelah dibeli zong. Nah, di sini juga kita sebagai apa namanya pembeli juga harus teliti dalam hal apa? Dalam hal melakukan cross check dan memeriksa produk yang mau kita beli tadi. Karena kita juga punya kewajiban loh dalam undang-undang konsumen juga kita punya kewajiban untuk mengecek dan meneliti serta membaca panduan penggunaan produk tadi. Artinya apa? Enggak semuanya juga menjadi beban atau menjadi tanggung jawab penjual. Tapi di kita sebagai pembeli juga punya tanggung jawab seperti itu. Oke, itu sedikit tambahan dari saya untuk materi pertemuan kita hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi kelompok 5 dan kelompok 6? Oh ya, satu lagi. Tadi ada disampaikan mengenai perjanjian yang harus diungkapkan. Nah, salah satunya adalah asuransi. Ada prinsip namanya utmost good faith. Artinya apa? Pada apa namanya itu? Tertanggung atau si nasabah perusahaan asuransi itu harus mendisclose atau mengungkapkan secara utuh terkait dengan kondisi misalnya asuransi jiwa atau asuransi kesehatan. Diungkapkan kesehatan itu seperti apa? Misalnya pernah sakit nggak sebelumnya atau pernah diopname nggak? Pernah kena ini nggak, kena itu nggak, gitu. Atau ada penyakit keturunan nggak dan sebagainya. Itu harus diungkapkan. Kalau tidak diungkapkan dan kemudian terjadi risiko yang tidak diharapkan tadi, misalnya tiba-tiba sakit dia, tapi karena apa namanya, misalnya begini, si orang ini si tertanggung dia memiliki penyakit bawaan. Pada saat mau berasuransi ditanya ada penyakit bawaan, tidak. Ternyata di kemudian hari terjadi kumat penyakit bawaan yang tadi. Tapi di awal itu tidak diungkapkan. Lantas bagaimana? Apakah itu bisa di-cover? Perusahaan asuransi berhak untuk menolak itu. Kenapa? Karena di sini menunjukkan adanya indikasi etikat tidak baik dari siapa? Dari si nasabah atau tertanggung tadi. Itu perjanjian yang sifatnya mandatori harus didisklus apa namanya atau diungkapkan terkait dengan kondisi faktual dari objek pertanggungan atau objek asuransi tadi seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang bertanyakan? Jangan ngantuk semua kayaknya nih. Dari materi kelompok 5 dan 6 ada? Ya udah pas, Pak. Yang lain ada? Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang kami kan Pak melakukan riset untuk materi kelompok 5 itu dari buku Abdul Qadir kan, Mbak. Ada yang saya nggak pahami. Bagian saya itu pengungkapan fakta dalam perjanjian mengenai susunan keluarga. Perjanjian mengenai susunan keluarga itu maksudnya seperti apa ya, Pak? Di Gimana perjanjian? Mengenai susunan keluarga. Di internet saya nggak nemu, Pak. Terkait susunan keluarga itu saya nggak rancu sih dengarnya. Tapi mungkin nanti saya cari dulu ya. Apa itu maksudnya ya? Saya baru pernah dengar perjanjian susunan keluarga. Iya, Pak. Bagian saya nomor 4, Pak. Oke. Apa situ yang maksud? Narasinya apa di bukunya itu? Cuma satu kalimat, Pak. Setiap anggota keluarga itu harus mengungkapkan semua fakta material kejadian sebenarnya menurut pengetahuannya. Saya juga nggak paham, Pak, makanya. Oke, nanti coba saya belajar dulu ya. Saya nggak mau menjawab dulu karena itu saya belum baca, jadi nanti asbun saya nggak mau. Oke, nanti saya apa ya kita diskusikan. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Tidak?
Oke, baiklah. Kalau seandainya tidak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini kita padakan dulu sampai di sini. Beri aplaus untuk kelompok 5 dan 6 atas paparan presentasinya hari ini. Oke, minggu depan kelompok 6 dan 7 tolong dipersiapkan juga dengan baik ya materinya supaya kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Dan tolong semua materi ini di-share ke semua peserta kuliah. Jadi masing-masing sebelum masuk kuliah kita udah bisa baca dulu gitu. Jadi seperti saya bilang, saya nggak banyak mau nerangin, saya lebih banyak mau diskusi langsung pada permasalahan yang dibahas dari topik presentasi tadi. Karena kalau seandainya menerangkan lagi itu nggak cukup waktunya di Zoom ini gitu. Lebih baik kita diskusi membuka pikiran terkait dengan materi yang kita bahas. Oke, mungkin itu aja dari sekalian. Kalau seandainya ada mau tanya, ya. Untuk minggu depan kan kita sepertinya ada libur semingguan ya Pak ya. Berarti lanjut minggu depan aja Pak ya. Minggu depan lebaran ya? Iya Pak. Oh, Iya. ya lupa lagi. Inilah kadang-kadang. Oh, berarti kita lanjut tanggal 9 kalau gitu. Ya benar Pak. Oke, itu aja mungkin. Oh ya, karena mau lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Salam sehat semuanya ya. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Kita lanjut di tanggal 9 Mei untuk kuliah berikutnya. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.